Lula duduk di sudut ruangan asramanya, menatap jendela yang menampilkan pemandangan Jakarta di sore hari. Kesibukannya sebagai mahasiswi telah menyita hampir seluruh waktunya. Sejak kakaknya pindah bekerja di luar kota, tanggung jawab menjaga ibu sepenuhnya jatuh ke pundak Lula. Namun, ia tak mampu sering pulang karena jadwal kuliah dan organisasi yang padat. Terkadang Lula merasa bersalah setiap kali memikirkan ibunya yang sendirian di kampung. Dalam ingatannya, sang ibu selalu bekerja keras sejak ayahnya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Sosok ibunya yang selalu tegar, tak pernah mengeluh meski kehidupan tak mudah. Tapi Lula, di tengah segala aktivitasnya, malah tak sempat pulang menjenguk. Sore itu, ada dorongan yang tak bisa ia abaikan. Tanpa berpikir panjang, ia membereskan barang-barangnya dan memutuskan pulang kampung. Sudah terlalu lama ia meninggalkan ibu sendirian. Perasaan bersalah terus membayangi, seolah mengingatkan bahwa setiap detik yang dilewatkan tanpa bertemu ibunya adalah kesempatan yang hilang. Ia merasa harus segera pulang. Bus yang membawa Lula menuju desanya berangkat dari terminal Jakarta dengan perlahan, melewati keramaian kota hingga akhirnya menembus jalan-jalan sepi yang mulai terasa asing di mata Lula. Sudah lama ia tidak menyusuri jalan ini, dan setiap sudut terasa sedikit berbeda dari yang ia ingat. Suasana desa yang tenang dan damai, berbeda sekali dengan hiruk-pikuk Jakarta yang selalu ramai. Setelah beberapa jam perjalanan, bus berhenti di terminal kecil dekat desanya. Saat turun, Lula melihat seorang ibu parubaya yang menawarkan buah mangga. Perawakannya kurus, dengan wajah yang tampak letih. Ibu itu memanggilnya, menawarkan 2 keranjang mangga dengan harga murah, hanya Rp20.000 per keranjang. Wajah memelas ibu itu mengingatkan Lula pada ibunya yang selalu bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Tanpa ragu, Lula membeli 2 keranjang mangga. Ada perasaan hangat dalam hatinya setelah transaksi sederhana itu. Meski harga mangga itu tidak seberapa, Lula merasa puas telah membantu ibu itu, sama seperti ia selalu ingin membantu ibunya. Baginya, hal kecil seperti itu adalah caranya untuk menebus rasa bersalah yang selalu mengganjal di hatinya karena jarang pulang. Di dalam bus yang melanjutkan perjalanan ke rumah ibunya, Lula merasa haus. Ia memutuskan untuk memakan salah satu mangga yang baru dibelinya, berharap kesegarannya bisa menghilangkan dahaga. Namun, begitu membuka keranjang pertama, ia terkejut mendapati beberapa mangga sudah busuk. Rasa kecewa mulai menyelinap di hatinya. Lula kemudian membuka keranjang kedua, dan hasilnya sama, yaitu mangga-mangga yang busuk. Rasa getir menyusup dalam pikirannya. Bukan karena uang yang telah ia keluarkan, tapi karena kekecewaan pada kejujuran penjual itu. Ibu yang tadi terlihat letih dan memelas, ternyata menjual buah yang tak layak makan. Di sepanjang perjalanan, Lula merenung dalam diam. Niat baiknya untuk membantu malah berubah menjadi rasa tertipu. Ia merasa sedih, bukan hanya karena mangga-mangga busuk itu, tetapi karena kenyataan bahwa ada orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain demi keuntungan pribadi. Terlintas di benaknya, apakah kehidupan telah begitu keras sehingga orang-orang seperti ibu tadi tak lagi bisa berlaku jujur? Atau mungkin, ibu itu hanya korban dari kondisi yang lebih buruk lagi? Lula tidak bisa menemukan jawabannya, tapi ia tahu satu hal. Perjalanan ini lebih dari sekadar pulang kampung. Perjalanan ini membawanya pada perenungan tentang kehidupan, kejujuran, dan bagaimana dunia di sekitarnya berubah tanpa ia sadari. Saat tiba di rumah, hari sudah mulai senja. Lula mendapati ibunya sedang duduk di beranda, menatap langit yang perlahan berubah warna. Wajah sang ibu tampak lelah namun penuh ketenangan. Ketika melihat Lula datang, seulas senyum hangat langsung menghiasi wajahnya. "Ibu," panggil Lula pelan. Suaranya tercekat oleh emosi yang mendadak memenuhi dadanya. Ibunya berdiri, membuka kedua tangannya, dan dalam hitungan detik Lula sudah berada dalam pelukan hangat yang begitu dirindukannya. Semua rasa bersalah, kesedihan, dan kekecewaan selama perjalanan tadi seolah larut dalam pelukan itu. "Ibu, maafkan Lula jarang pulang," kata Lula dengan suara bergetar. Ibunya hanya mengelus kepala Lula lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu tahu kamu sibuk." Air mata yang Lula tahan akhirnya jatuh. Bukan karena mangga busuk yang ia temukan, melainkan karena kelegaan berada di tempat yang selalu memberinya rasa aman, di rumah dan di pelukan ibunya. Hari-hari berikutnya di desa berlalu dengan cepat. Namun setiap momen terasa berharga bagi Lula. Ia menghabiskan waktu bersama ibunya, berbagi cerita dan membantu pekerjaan rumah yang dulu terasa sederhana kini terasa seperti tempat paling nyaman di dunia.
Lula menyadari betapa banyaknya waktu yang terbuang tanpa berkunjung ke rumah. Pada suatu pagi, Lula dan ibunya pergi ke pasar desa untuk membeli bahan makanan. Pasar desa, dengan suasana yang ramai dan penuh warna, merupakan tempat di mana banyak kenangan masa kecil Lula dibangun di sana. Mereka bertemu dengan tetangga-tetangga lama dan mendengarkan kabar terbaru tentang desa. Lula merasa hangat dengan rasa komunitas yang erat dan saling mendukung di antara mereka. Saat mereka melewati kios buah, Lula melihat seorang penjual tua yang menjual berbagai macam buah-buahan. Lula, yang ingat akan pengalaman sebelumnya, merasa ragu-ragu untuk membeli dari penjual tersebut. Namun, ibunya mengingatkan Lula bahwa tidak semua orang sama, dan ada baiknya memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin telah terjadi. Lula memutuskan untuk membeli beberapa buah dari kios tersebut dan bertanya pada penjual tentang kualitas buah yang dijualnya. Penjual, dengan senyum tulus, menjelaskan bahwa semua buahnya segar dan baru dipetik. Lula merasa lega dan memutuskan untuk membeli beberapa keranjang buah, termasuk beberapa mangga yang terlihat segar dan menyejukkan. Hari-hari terakhir Lula di desa dipenuhi dengan kegiatan yang sederhana namun berarti. Lula membantu ibunya memperbaiki kebun, memasak bersama, dan menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah tetangga. Ia juga menyempatkan diri untuk mengunjungi ibu yang menjual mangga di terminal saat perjalanan pulangnya. Ia ingin memastikan bahwa ibu tersebut tidak merasa terabaikan atau terus-menerus dalam keadaan yang tidak baik. Lula berbicara dengan ibu penjual dan mengetahui bahwa dia mengalami masa-masa sulit karena harga hasil panen yang rendah. Ibu itu menjelaskan bahwa dia terpaksa menjual buah-buahan yang tidak terlalu baik untuk mendapatkan uang cepat. Meskipun apa yang dilakukan ibu tersebut tidak benar, Lula merasa iba dan memahami betapa sulitnya kondisi yang harus dihadapinya. Dengan tekad untuk melakukan sesuatu yang positif, Lula mengajak ibu penjual itu untuk bergabung dalam program bantuan sosial di desa yang membantu petani dan pedagang kecil. Ia juga memberikan sejumlah uang tambahan untuk membantu ibu tersebut membeli buah segar dan memperbaiki usaha kecilnya. Lula berharap tindakan kecil ini bisa memberikan sedikit bantuan dan membangun kembali rasa kepercayaan di dalam dirinya. Saat waktunya pulang tiba, Lula merasa berat hati meninggalkan ibunya dan suasana desa yang tenang. Ia menyadari betapa banyak hal yang telah berubah dalam hidupnya, dan betapa pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga serta komunitas. Ibunya memberikan pelukan hangat dan pesan penuh kasih, mempersiapkannya untuk kembali ke Jakarta dengan penuh semangat dan harapan baru. Di dalam bus menuju Jakarta, Lula merenung tentang perjalanan yang telah dilaluinya. Ia merasa lebih dewasa dan bijaksana, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan kejujuran. Ia tahu bahwa kehadiran dan dukungan keluarga sangat penting, dan ia bertekad untuk tidak membiarkan kesibukan menghalangi hubungan penting ini. Ketika bus memasuki keramaian Jakarta, Lula melihat kota ini dengan perspektif yang berbeda. Ia merasa siap untuk menghadapi tantangan kuliah dan organisasinya dengan semangat baru, sambil membawa pulang pelajaran berharga dari kampung halamannya. Perjalanan pulangnya bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional dan spiritual yang membawa Lula lebih dekat dengan dirinya sendiri dan orang-orang yang dicintainya. Sesampainya di Jakarta, Lula langsung merasakan perbedaan antara hiruk-pikuk kota dan ketenangan desa yang baru saja ia tinggalkan. Namun, kali ini, ia merasa lebih siap menghadapi kesibukan dan tantangan di kampus dengan cara yang berbeda. Perjalanan pulangnya bukan hanya tentang kembali ke Jakarta, tetapi juga tentang membawa pulang pelajaran penting yang memengaruhi pandangannya terhadap hidup. Lula memutuskan untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan sosial di kampus, merasa terdorong untuk membuat perbedaan. Dia bergabung dengan berbagai program yang fokus pada pemberdayaan komunitas dan keadilan sosial. Lula juga mulai merencanakan kunjungan rutin ke kampung halamannya, memastikan bahwa ia tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang menyibukkannya hingga melupakan keluarga. Dalam beberapa bulan berikutnya, Lula merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak hanya menjadi lebih terlibat dalam kegiatan sosial, tetapi juga lebih mendengarkan dan memahami orang-orang di sekelilingnya. Keputusan untuk membantu ibu penjual mangga dan melibatkan diri dalam kegiatan sosial memberi Lula perspektif baru tentang arti sebenarnya dari kebaikan dan kejujuran. Lula sering berkomunikasi dengan ibunya, memperbarui informasi dan bertanya kabar dengan lebih rutin. Ia juga mulai berbagi cerita dan pelajaran yang didapatnya dari pengalaman pulangnya ke desa. Setiap kali Lula bercerita tentang perjalanan dan pembelajaran yang ia alami, ibunya merasa bangga dan bahagia mengetahui bahwa anaknya semakin dewasa dan peduli. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan baru di Jakarta, Lula merencanakan kunjungan pertamanya kembali ke desa. Kali ini, ia ingin memastikan bahwa kunjungannya tidak hanya sekadar memenuhi rasa rindu, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar.
Lula tiba di desa dengan semangat yang baru. Ia membawa serta beberapa teman dari kampus yang tertarik untuk terlibat dalam proyek sosial. Bersama ibunya, mereka mengadakan kegiatan penggalangan dana untuk mendukung pedagang kecil di desa, termasuk ibu penjual mangga yang pernah Lula bantu sebelumnya. Mereka juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk membantu meningkatkan usaha kecil di desa. Kegiatan sosial yang dilakukan Lula dan teman-temannya memberikan dampak yang signifikan bagi desa. Ibu penjual mangga, yang kini merasa diberdayakan dengan pengetahuan baru, dapat meningkatkan kualitas dan penjualannya. Penduduk desa merasa bersyukur atas bantuan dan dukungan yang mereka terima, dan mereka menyambut Lula dan teman-temannya dengan hangat. Lula merasakan kepuasan yang mendalam saat melihat perubahan positif yang dapat ia bawa. Ia menyadari bahwa meskipun setiap tindakan kecil mungkin tidak mengubah dunia secara keseluruhan, tetapi dampak positif yang dihasilkan bisa memberikan kebahagiaan dan perbaikan dalam hidup orang lain. Saat Lula meninggalkan desa untuk kembali ke Jakarta, ia merasa penuh dengan harapan dan energi baru. Ia tahu bahwa tantangan dan kesibukan akan selalu ada, tetapi ia sekarang memiliki perspektif dan motivasi yang lebih kuat untuk menghadapi semuanya. Kunjungan ke desa dan pengalaman yang didapatnya memberinya tujuan baru dalam hidup. Untuk terus membuat perbedaan dan tetap terhubung dengan keluarga serta komunitasnya, Lula kembali ke Jakarta dengan semangat baru, siap untuk melanjutkan studinya dan terlibat dalam kegiatan sosial. Ia juga terus merencanakan kunjungan ke kampung halamannya, berkomitmen untuk menjaga hubungan dengan ibunya dan mendukung masyarakat desa yang telah memberinya begitu banyak pelajaran berharga. Perjalanan pulang kampungnya bukan hanya tentang pulang ke rumah, tetapi tentang menemukan makna sejati dalam setiap langkah yang diambilnya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.